pemirsa Sultimur Media yang kami cintai, Pileg udah selesai, Pilpres juga sudah selesai. Nah sekarang pasca Pileg ini kita masuk pada satu kontestasi politik baru, yakni Pilkada. Dan di Manggarai Barat, dilihat ini udah mulai terasa. Dan hari ini saya sangat berbahagia karena bisa datang di rumah PAN, Partai Amanat Nasional, dan berkesempatan untuk berbincang bersama Bapak Innocentius Pedi. Selamat siang. Selamat siang para penonton dimanapun berada. Semoga semua baik-baik saja. Terima kasih nih Pak Ino, kita diizinkan untuk bisa ngobrol. Terima kasih, kami juga terima kasih bisa Pak Iron bisa datang untuk berdiskusi dengan kami di rumah Partai Amanat Nasional. Nah ini, kebetulan hari ini 17 April ya. 17 April 2024. Dan kabarnya hari ini PAN sedang mempersiapkan diri untuk merekrut atau menerima pendaftaran calon bupati dan bupati dan Pilkada Manggarai Barat. Betul. Sebetulnya persiapan itu sudah sejak pemilu legislatif. Pemilu legislatif itu juga bagian dari persiapan kita menyongsong pilkada. Ya. Karena bagaimanapun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah basisnya adalah kursi hasil pemilu legislatif. Karena itu kerja politik ini sebetulnya sejak pemilihan legislatif itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari persiapan kita menyambut pemilihan kepala daerah 2024. Betul bahwa hari ini kami mulai memasuki tahapan di internal bahwa sebagai bentuk kesiapan Partai Amanat Nasional untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2024 di Manggarai Barat. Karena itu DPD, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pimpinan Daerah telah mengadakan rapat untuk membentuk tim. Oh, hari ini bentuk timnya? Hari ini sudah terbentuk dan berita acara pembentukan tim pilkada itu juga sudah dilakukan. Dan keputusannya bahwa tim pilkada ini terdiri dari 7 orang, saya sendiri sebagai ketua, sekretaris Pak Tan Akbar, lalu ada 5 orang anggota, ada Pak Anton Aron, ada Pak Egi Mansu, kemudian ada Pak Tan juga, lalu ada Pak Frans Artasman. Jadi ini tim kerja yang diperintahkan oleh DPP untuk mulai melakukan penjaringan. Karena itu tim memutuskan untuk memulai membuka pendaftaran bagi seluruh kontestan yang mau menjadikan Partai Amanat Nasional sebagai calon kendaraan politiknya. Ya, kami beri kesempatan untuk mulai mendaftarkan diri sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 27 April 2024. Oke, itu sekilas bahwa tanggal 22 besok pendaftaran ini mulai. Betul. Lalu kualifikasi orang yang mendaftar ini gimana? Syarat-syaratnya apa itu? Tentu ada persyaratan administratif. Persyaratan-persyaratan administratif ini ya juga tidak terlepas dari persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Tapi ada hal yang jauh lebih penting sebetulnya, bahwa kita membuka pendaftaran dan setelah pendaftaran ini nanti akan ada proses seleksi di dalam internal partai, tim dari internal partai, karena kita ingin di pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2024 Partai Amanat Nasional bertanggung jawab sebetulnya bertanggung jawab untuk mengusung calon-calon yang punya kompetensi, integritasnya juga harus kuat, tentu didukung dengan visi misi yang baik dan benar untuk Manggarai Barat. Oke. Nah, ini kan PAN hanya mendapat 2 kursi. 2 kursi. Betul. Karena kali ini. Artinya masih membutuhkan sokongan partai lain. Pasti. Karena syarat kita bisa mengusung itu kan 6 ya? 6 minimal 6 kursi. kursi. Nah,
Adakah syaratnya bahwa sebelum dia mendaftar dia harus bisa memastikan bahwa dia sudah punya partai lain sebagai partai tambahan? Untuk sementara kan kita hanya menerima pendaftaran dulu, menerima pendaftaran. Lalu nanti dalam perjalanan kita akan tetap pantau, kita akan lihat apakah calon-calon yang mendaftar ini berpotensi didukung oleh partai politik lain atau tidak. Jadi kalau hanya berharap di Partai Amanat Nasional tanpa ada dukungan dari partai lain kan tidak bisa hanya dengan 2 kursi. Karena itu calon-calon yang kita anggap mumpuni, ya tentu Partai Amanat Nasional juga akan bekerja untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain. Berarti kalau ada yang sudah diusung oleh PAN juga berkewajiban membangun komunikasi dengan partai lain. Iya, karena itu tadi, karena kita tidak bisa mengharapkan PAN sendiri, jadi harus ada partai lain yang ikut mendukung orang-orang yang oleh seleksi internal partai memang dianggap capable untuk didorong sebagai bakal calon yang ikut berkontestasi dalam Pilkada 2024. Pilkada 2024. Nah, PAN ini kan punya sejarah panjang di Manggarai Barat. Betul. Kami 10 tahun ya. Iya, 10 periode bupati. Nah, itu kader PAN. Nah, tentu tidak mudah menanggung sejarah itu. Nah, adakah PAN mengusung kadernya sendiri kali ini juga? Kader itu selalu siap. Jadi PAN itu tidak kekurangan kader. Tapi pada akhirnya kami harus realistis bahwa kami hanya punya 2 kursi. Itu karena itu kerja keras kami memang untuk membangun komunikasi politik, mampu meyakinkan pihak lain, dalam hal ini partai-partai lain, bahwa kader-kader yang kita dorong atau kader-kader yang kita rekomendasikan itu kader yang kompeten, yang layak mendapat dukungan dari PAN dan partai-partai yang mau bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional. Pengalaman 10 tahun itu memang membuat kami di 2024 itu lebih berhati-hati, Pak Iron, ya, karena nama besar 10 tahun atau dua periode itu tentu kami tidak punya keinginan untuk tenggelam begitu saja. Karena itu pada pemilu 2024 ini memang kami harus intens membangun diskusi baik internal maupun eksternal untuk melihat, mengkaji, memantau orang-orang yang mau mendaftar di sini, seberapa besar kapasitas orang ini untuk memenangkan kontestasi. Siapa mungkin yang bisa disebutkan beberapa kader yang siap nih, yang digadang-gadang nih mau maju dari PAN? Di internal itu banyak kader. Ada Pak Ketua DPD Pak Marcel Jeramun, saya kira Pak Iron juga sudah lihat baca di media-media. Ya, beliau kader yang menurut kami punya kapasitas untuk itu. Kemudian kami punya orang muda seperti Pak Stefan Gandhi yang dari Bangka. Itu orang-orang muda yang dipersiapkan oleh Partai Amanat Nasional untuk ikut berkontestasi. Kader-kader lain ada Pak Anton Aron, ada Pak Tanasiman, termasuk Pak Ino sendiri. Termasuk saya sendiri, kalau memungkinkan ya siap untuk Manggarai Barat apapun. Bisa dilakukan. Akan dilakukan. Nah, bagaimana kalau begini? Kaget ada yang dia datang dengan satu partai lalu meminta, saya mau maju, yang penting harus berpasangan dengan kader PAN. PAN siapkan orangnya? Pastilah. Pasti siapkan. Walaupun misalkan elektabilitasnya ketika disurvei. Makanya tadi kan saya bilang bahwa proses ini masih panjang dan kita butuh kajian yang komprehensif. Karena segala hal itu harus dipertimbangkan. Karena tadi saya bilang bahwa di 2024 ini kita ingin lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati karena kita tidak ingin jatuh lagi seperti di 2019 2020 kemarin ya. Itu pengalaman yang pahit, dan belajar dari pengalaman itu ya memang 2024 kami lebih berhati-hati. Nah, orang bilang tidak ada makan siang gratis. Ada yang mengatakan bahwa yang ngerinya dalam berpolitik ini juga kan biaya politik yang tinggi. Terutama katanya biaya partai politik, mahar partai. Gimana Pak ini? Ada mahar enggak? Tergantung yang ajak makan siang siapa.
PAN siap kasih gratis itu makan siang. Gitu. Ya. Tidak ada maharnya. Tidak ada, untuk mendaftar di PAN tidak ada tarif. Untuk daftar, tetapi kan di ada, saya tidak sebut partainya. Ya. Ada partai sebelum daftar, setelah daftar ada kewajiban untuk memasukkan biaya tertentu untuk melakukan survei. Lalu nanti ada memasukkan memang biaya untuk saksi di setiap TPS. Apakah PAN akan melakukan hal demikian? Kan itu cara bagaimana menguji atau menilai kompetensi, kapasitas, elektabilitas dan sebagainya terhadap semua orang yang mendaftar, maka harus menyiapkan biaya untuk survei lah, macam-macam ya. PAN tentu punya cara sendiri untuk mengukur itu. Okay. Dan karena itu kami sampaikan bahwa tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Sampai detik ini belum ada mahar. Sampai detik ini. Ada perlakuan khusus untuk kader? Tidak ada kader yang mau masuk? Jadi perlakuan sama untuk semua. Jadi partai ini sangat terbuka, karena itu semua dengan mekanisme yang sama. Jadi kader sekalipun dia harus mengikuti tahapan pendaftaran. Ya, benar. Dari tanggal 22 sampai tanggal 29. Ada cerita nih Pak Ketua. Ada beberapa kejadian di beberapa partai, di Manggarai Barat saya tidak tahu, dan mungkin itu partai. Bahwa kadang proses orang udah berproses dari bawah nih, udah mulai daftar, kaget-kaget, yang jadi orang-orang yang tidak pernah daftar. Langsung potong kompas. Bisa bagaimana itu? Saya kira begini, itu juga kita tidak boleh menafikan kondisi, dan saya kira hampir semua partai bahwa SK terakhir itu kan dari DPP. Ya. Jadi tiba-tiba DPD memberikan rekomendasi kepada orang yang tidak mendaftar, itu saya kira tidak akan terjadi. Di PAN tidak akan terjadi. Tapi bahwa kalau DPP punya keputusan lain dengan segala pertimbangan sebagainya, ya saya bilang bahwa SK itu ada di DPP. Kewajiban kami di DPD adalah melakukan penjaringan, memberikan rekomendasi dengan segala pertimbangan, bahwa yang kita rekomendasikan adalah bakal calon yang menurut penilaian kita di lapangan memang punya elektabilitas bagus dan potensi menangnya pasti tinggi. Karena itu kita rekomendasikan. Terakhir ya kita serahkan ke DPP sebagai pengambil keputusan final. Terakhir nih, apa indikator yang akan dinilai dari setiap calon? Di persyaratan ini, berkas yang mereka masukkan itu kita minta juga mereka menyampaikan visi misi. Visi, oke. Lalu? Visi misi, kemudian tawaran program yang akan disampaikan kepada masyarakat Manggarai Barat. Jadi karena itu kita nilai mana kira-kira visi misi yang masuk akal, kemudian memang sesuai dengan kepentingan Manggarai Barat untuk kesejahteraan dan kemakmuran Manggarai Barat. Lalu dilihat dari program-programnya memang mengarah ke pencapaian visi misi itu atau tidak. Kemudian yang kedua, tentu orang yang punya integritas. Jadi dia harus mau menyerahkan diri seutuhnya untuk kepentingan Manggarai Barat, dan untuk mengukur itu kan track record bisa kita lihat. Oke, bisa dilihat itu. Survei tidak dilakukan? Ketika dibutuhkan. Kalau harus survei, kita akan survei. Oke. Dan itu keputusan pusat? Bisa keputusan pusat, bisa keputusan internal kami di sini. Oh, gitu. Kalau harus survei. Karena, makanya saya bilang tadi ini soal cara bagaimana menilai tingkat penerimaan orang kepada calon. Karena itu kalau dibutuhkan untuk disurvei ya survei. Kalau tidak harus survei, kita sudah merasa cukup kita mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang orang, ya ngapain? Kenapa harus survei? Oke, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Ino, waktunya semoga saja PAN bisa berjaya kembali dalam izin saya sampaikan. Oke, mungkin ada biar sebagai informasi untuk publik Manggarai Barat. Oke, siap. Jadi siapapun yang mau mendaftar di Partai Amanat Nasional. Oke. Jadi waktunya tadi mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 27, dari jam 10 sampai jam 16. Berkas yang perlu disiapkan itu adalah satu, surat pendaftaran bakal calon. Ya.
Surat pendaftaran itu ditandatangani di atas materai 10.000. Yang kedua, dia harus menyiapkan fotokopi kartu tanda penduduk, 3 fotokopi ijazah, sampai dengan pendidikan terakhir. Oke. Tentu pendidikan terakhir ya semua orang pasti tahulah saat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya. Ijazah terendah itu apa? Kemudian fotokopi NPWP pribadi, lalu daftar riwayat hidup. Ya. Kemudian pas foto berwarna ukuran 4x6 itu 6 lembar dan itu harus terbaru. Ya. Foto terbaru ya. Kemudian visi dan misi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lalu konsep perencanaan dan program pemenangan kepala daerah. Jadi dia juga harus menawarkan konsep tentang itu. Kemudian komitmennya terhadap Partai Amanat Nasional. Bahwa Partai Amanat Nasional punya visi misi begini, punya platform partai seperti ini, ya seperti apa komitmen dia terhadap partai ini. Sedangkan persyaratan yang berhubungan dengan KPU, kalau nanti direkomendasikan, disetujui, kemudian didaftarkan ke KPUD, maka persyaratan-persyaratan lain itu dilengkapi pada saat pendaftaran di KPUD. Itu kurang lebih persyaratan berkas-berkas administrasi yang harus dibawa oleh bakal calon yang mau mendaftar ke Partai Amanat Nasional. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iron, sukses.